membongkar kebohongan Basuki Cahayapurnama. Tidak ada di KUA PPAS tentang beli tanah rumah sakit Sumber Waras. Yang ada cuma beli rumah sakit Sumber Waras. Jadi selama ini, ya nggak, rakyat mesti tahu. Basuki Cahayapurnama itu berbohong kepada masyarakat. Harus tahu. Jangan nggak tahu tuh. Oleh karenanya kita minta di sini agar cepat Pak Ahok ditangkap. Bisa saja tiap audit itu melakukan pembelaan ya. Tetapi sepanjang itu tidak masuk ke ranah pengadilan, maka pembelaan itu sebenarnya tidak perlu dilakukan. Silakan saja kalau ada kekeliruan digugat saja di pengadilan laporan audit BPK. Tidak ada perbedaan pendapat di antara kami berlima, dan memang untuk kasus itu masih perlu penyelidikan lebih lanjut. Jadi kami belum menentukan apa-apa. Itu yang terkait dengan pemberitaan mengenai Sumber Waras. Pertaruhan Ahok, dan salah satu yang akan dipertaruhkan juga reputasi Ahok yang selama ini selalu menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi. BP katanya bersih, transparan, profesional. Tapi kemudian kasus Sumber Waras terjadi, BPK menuding ada indikasi penyelewengan. DPRD membentuk pansus, wakil ketua DPRD minta Anda ditangkap barusan. KPK bilang belum ada bukti apapun, walaupun sudah memeriksa 33 orang saksi katanya. Belum ada bukti. Seberapa jauh Sumber Waras ini mengganggu Anda, Pak Ahok? Nggak ganggu, justru saya pikir ini saya sangat bersyukur Sumber Waras ini akan membuktikan, satu hari akan bilang benar-benar dia orang bersih. Benar-benar saja jalan sama Tuhan, kira-kira gitu. Bagi saya ini satu kesempatan. Ini cara sisi pandang yang berbeda. Karena publik ini selalu punya persepsi nggak ada pejabat yang jujur kan. Nah ini akan menjadi kesempatan. Misalnya tadi contoh si Haji Lulung, dia tuh kayaknya nggak bisa baca apa buta huruf gitu ya. Di dalam KUA PPAS, kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara, disebutkan dengan jelas prioritas itu apa? Untuk pembangunan bidang kesehatan. Karena itu membeli sebagian lahan rumah sakit Sumber Waras, ditulis tuh. Yang nggak ada prioritas untuk pendidikan di UPS, nggak ada. UPS nggak ada itu. Tadi spesifik disebutkan oleh Pak Ahok. Makanya dia bohong. Itu publik. Saya punya dokumennya kok. Kalau Anda mau lihat, ada dokumen disebutin KUA PPAS, tanda tangan dia semua, beli sebagian lahan. Baik, itu UPS Pak Ahok. Kita fokus ke Sumber Waras. Sumber Waras. Justru yang apakah ada di dalam spesifik disebutkan untuk pembelian rumah sakit? Betul, lengkap. Ditulis memberi sebagian lahan rumah sakit Sumber Waras. Terus apalagi? NJOP katanya membeli. Makanya kita nggak mau bahas itu. Sekarang dengar. Itu harga NJOP kita beli. Lalu BPK mengatakan F.Dinar tahu udah dipecat juga kok. Kepala BPK DKI karena meminta, saya nggak tahu, itu laporan ICW, dia minta beli lahan, itu semua udah bisa baca di media. Tapi saya mau kasih gambaran seperti ini. Ketika BPK yang memeriksa DKI, dia dalam undang-undang harus menyerahkan kepada saya loh, masih minta konfirmasi kepada saya. Pernah nggak F.Dinar datang kepada saya? Yang ada inspektorat bilang kita dekatin. Sudah, akhirnya barang ini muncul, dia kira saya takut. Lalu muncul langsung buat pansus. Pansus kirim ke KPK. KPK langsung kirim surat, waktu itu masih Taufikur Rahman, kepada BPK. Lakukan audit investigasi. Lalu mereka audit investigasi, panggil saya sampai 9 jam. Udah selesai, dia kirim balik ke KPK. Kirim balik ke KPK, sampai hari ini belum ada tanda-tanda hasil audit itu ada kerugian negara. Nah kalau begitu, apakah KPK mau minta BPK audit investigasi lagi? Jadi sekarang kalau mau bicara jujur, KPK ya profesional cari saja. Saya lebih senang bawa ke pengadilan biar orang semua dengar. Anda yakin Anda bisa meyakinkan pemirsa Mata Najwa, siapapun yang hadir, Anda sama sekali tidak menerima keuntungan apapun dari kasus Sumber Waras? Anda, saya begitu kasar, begitu lawan semua orang, begitu putusin mau ke lawan, istilahnya tinggalin partai politik. Yang milih BPK partai politik ya, Komisi 11. Yang milih KPK juga Komisi 3 loh. Kalau Anda meragukan KPK, Komisi 3 panggil dong.
KPK. Kalau sekarang kau panggil saya bingung jawabnya. Kalau saya buka berita acara pemeriksaan itu melanggar pidana. Itu mana namanya jebakan Batman dong. Kalau Komisi 3 panggil saya, ya kamu ragu ya tanya dia. Pak Ahok, karena kemudian ada banyak versi yang beredar. Ada versi yang menyebutkan seharusnya harga tanahnya bukan seperti itu. Begini, mereka yang nuduh kita ini sebetulnya tuh dia itu dibilang goblok nanti tersinggung. Ya gitu kan? Saya ngerti pikiran mereka atau enggak. Mereka berpikir, mungkin oknum BPK berpikir, kamu mana berani sih lawan BPK? Institusi loh BPK. Saya mah nggak peduli. Kalau Tuhan ngaco juga gue lawan, masa Tuhan nggak mungkin ngaco? Kalau ngaco pasti bukan Tuhan. Ya sederhana bagi saya. Kalau gitu. begitu apakah kemudian konkretnya di Pak Ahok, kalau Anda Sekarang logika begini. Pak Ahok sebentar dulu. Itu tantangan satu. Baik, pertanyaan saya Pak Ahok, kalau memang Anda merasa hasil dari BPK audit investigasinya itu tidak tepat, apakah Anda akan membawa ke pengadilan, gugat ke Petun misalnya? Nggak bisa. Kita udah kirim surat kepada BPK, kepada Majelis Kehormatan. Periksa orang kamu nggak benar. Sampai hari ini Majelis Kehormatan BPK belum periksa, belum pernah lapor pada kita. Walaupun sudah diganti. Iya, belum periksa dan nggak pernah mengaku ganti dia masalah itu. Tadi ditantang oleh Ketua BPK, kalau Sekarang memang udah tidak jelas percaya dia audit minta BPK, pembelian tanah. kalau tidak percaya audit BPK, gugat saja itu ke Petun atau Makanya kemana? kalau dia nggak percaya audit itu kan di ranah hukum. Harusnya kalimat itu ngomong ke teman-teman lu yang di Komisi 3. Kalau kamu nggak percaya audit BPK, kok sampai KPK bilang belum ketemu? Berarti audit BPK ada masalah dong. Sampai KPK mengatakan belum ketemu bukti. Niat jahat aja nggak ada. Nah kalau begitu, yang meragukan audit ini siapa? Komisi 3. Teman-teman Komisi 3. Anda mau datang tidak ke Komisi 3? Oh, kalau panggil datang dong. Yang terhormat manggil gak datang dihukum kamu. Ya datang dong. Semua pariwara tetaplah di mata Najwa. Sudah dikirimkan surat kan sebetulnya? Ya kata Pak Tito gak bisa. Anda tadi bilang tidak terganggu sumber waras, tapi baru saya tanya-tanya gitu, nada Anda tadi tinggi banget Pak Ahok, berarti ya terganggu. aja sama orang bodoh-bodoh kayak gitu kan. Berarti Kenapa terganggu. tuh enggak? Kalau kamu ngajarin orang yang nggak ngerti ya, kamu harus penuh kesabaran dengan lemah lembut. Kalau kamu ngajarin orang nggak ngerti dengan cepat, dengan galak, dia tambah kacau. Tapi kalau ngajarin orang yang sudah ngerti, pura-pura kagak ngerti, lu mesti stut aja marahin. Itu kemudian yang banyak orang bilang Pak Ahok itu temperamental, Pak Ahok itu tidak santun. Tadi ketawa-ketawa semua deh. Tapi begitu dipancing sumber waras langsung tergantung dipancing sumber waras langsung naik darah. Kenapa? Karena sumber waras itu udah masalah, udah jelas gak ada masalah. Sekarang KPK gitu profesional, sudah minta audit investigasi. Oke. Kalau saya begitu banyak musuh partai politik, saya nggak salah aja mau difitnah salah, tapi kalau salah beneran, udah lama aku jadi tapai. Jadi Anda merasa sekarang betul-betul dimusuhi partai politik, Pak Ahok? Nggak semua. Yang terakhir, kabar terbaru, kalau misalnya jadi dilakukan revisi Undang-Undang Pilkada, syarat untuk maju calon independen diperberat. Itu juga Anda melihat upaya menjegal Anda? Enggak. Aku nggak. Aku cuma melihat si teman Ahok sama bapak-bapak dukung aku kerja lebih keras kalian. Yang lipat loh. Jadi itu bukan bukti bahwa memang orang mencari-cari kesalahan Ahok, itu menjegal Ahok. tanya sama beliau-beliau aja lah. Buat saya sih oke-oke aja, tergantung. Kamu mau nyamain 20%, nyamain aja. Yang repot kan teman Ahok, bukan saya. Kalau saya udah bilang nggak kekumpul ya lumayan, nggak ikut gubernur lagi, kira-kira gitu kan. Begitu ya? Kalau kekumpul saya kerja dengan baik, nggak kekumpul saya juga kerja dengan baik. Saya jamin saya nggak ikut pun sampai Oktober 2017. Anda lihat Jakarta berubah lah. Sampai akhir tahun ini Anda bisa lihat perubahan yang luar biasa. Ini mulai kampanye? Oh bukan kampanye. Tapi saya katakan kalau saya tidak terpilih lagi pun, Anda nggak bisa kumpulin pun, Anda nggak usah kecewa. Minimal Anda bisa lihat Jakarta berubah. Saya kejar secepat mungkin, saya kejar sampai akhir 2016. Terpilih ataupun tidak terpilih? Iya, kalau terpilih lagi lebih kenceng. Mau pecah-pecahin semua orang. Pecah-pecahin. Karena kalau tahun 2017 itu PNS yang bawah, yang udah bersyukur dengan gaji yang baik, eselon 4 udah 30 jutaan, eselon 3 40 jutaan, eselon 2 75 jutaan. Ini orang-orang yang bersyukur, bukan yang biasa maling nih. Nah, sekarang golongannya nggak sampai.
masih 3D, 3B. Tapi kalau 2017 saya betul terpilih nih Februari nih, ini teman-teman yang bersyukur atas gaji eselon 4 ini udah bisa dudukin eselon 2. Nah yang nggak bener ku potong semua udah. Potong semua. Ganti aja, aku udah ganti ribuan orang. Udah ribuan orang kita ganti. Berarti kemungkinan birokrasi juga memusuhi Anda ya Pak Ahok? Oh enggak juga, banyak yang bawa-bawa. Kalau yang kerja baik bersyukur kok, baik yang datang, baik yang ngumpulin KTP anak istrinya. Bukan diperintahkan gubernurnya kan? Nggak mungkin gimana mau perintah. Kalau yang sebelah sama aku mah udah doain kapan matinya nih orang. Yang saya tadi bertanya apakah Baik, itu aku bagian... tanya, ini ada hubungan kan yang kasih minum tadi kan? Nggak ada. Nah, ya udah berarti aman. Pak Ahok, saya tadi bertanya kampanye atau tidak, karena kalau melihat aktivitas Anda di Sabtu Minggu itu menarik ya. Anda kemudian datang ke pernikahan-pernikahan. Ada beberapa fotonya saya mau tunjukkan. Ini ketika Pak Ahok datang sebagai tamu undangan di pernikahan-pernikahan, ditunjukin dong. Nah, ini datang ke mana nih? Ke salah satu pernikahan. Kemudian kita lihat fotonya lagi dong. Nah, ini jadi Anda sengaja datang, ini belusukan Ahok tuh ini? Belusukan kekawinan? Gini loh, saya dari jadi DPRD, dari jadi pengusaha, buat saya sama orang Belitung Timur, kalau orang kampung ngundang saya menikah tuh umumnya saya hadir. Justru yang di gedung-gedung itu saya jarang hadir, karena bisa kirim papan bunga. Jadi kalau buat orang kampung itu kan berarti lah kita kasih uang buat mereka. Kadang apa kalau kasih angpaunya berapa tuh? Ya saya biasa kasih ke kampung ya 2 juta lah ya. Oh gede juga ya? Ya kan ada uang operasional bro. Habis ini tambah banyak nih. Habis ini tambah banyak yang ngundang Pak Ahok nih. Iya saya biasa datang. Bisa itu contoh. Sampai ada yang pengantin perempuannya yang ngeluh Pak Ahok tuh. Kalau ini sering. Salah kamar. Ya salah kamar sering. Bisa contoh ya. Dulu di Belitung itu masih banyak orang menikah. Itu nggak pakai dokumentasi foto. Ini kalau waktu saya datang, kita fotoin, terus kita cuci, kasih 12M, kasih 2 pihak, dia senang sekali. Biasanya saya cetak 3, besan laki, perempuan, terus pengantinnya. Mereka senang sekali. Jadi ini memang kebiasaan dari dulu. Nah di Jakarta, Sabtu Minggu sampai kawinan kampung, ya sampai saya ngecek kerjaan lurah-lurah bener nggak. Oh, jadi kan laporan ya. Kadang-kadang kalau masih ada kosong, dekat pintu air mana saya mampir. Kadang-kadang CCTV sama di lapangan kan kita mesti cocokkan laporan. Jadi sambil menyelam minum air, sambil ke kawinan sidak. Iya, kan sekalian jalan kan sambil lihat. Tapi kan sekarang ada laporan clue, ada PPSU. Biasanya tuh saya nggak mau kasih tahu mereka, makanya kita nyari alamatnya susah. Kita sering nggak mau kasih tahu mereka kita mau kemana. Karena kalau kita kasih tahu langsung bersih tuh kampung. Kalau ada yang mau ngundang Pak Ahok kawinan kirim kemana? Biasanya dia kirim ke balai kota, terus kita cek. Silakan yang mau undang Pak Ahok, lumayan angpaunya 2 juta, kita kembali semua. Kalau datang. Saya sering paling maksimal. Pak Ahok, saya mau tanya sesuatu. Saya mau tanya soal penggusuran. Walaupun saya tahu Pak Ahok ketika bilang gusur suka protes, bukan gusur tapi memindahkan secara manusiawi. Itu istilah Pak Ahok. Saya pakainya istilah gusur aja. Kalian juga aku pakai gusur kok. Oh, oke, kita sepakat pakai gusur ya Pak? Oh gusur apa mirip-mirip aja. Mirip-mirip. Saya tidak mau berdebat soal argumen mengapa digusur karena itu sudah sering. Saya sudah hafal apa argumen Pak Ahok kenapa harus menggusur. Yang saya ingin tanyakan lebih ke proses pendekatan persuasif yang dulu kerap dilakukan Pak Jokowi di Solo, mengundang orang makan berkali-kali sehingga prosesnya enak. Buat Ahok proses itu tidak penting. Oh bukan, ini yang salah nih. Waktu Pak Jokowi di Jakarta, Pak Jokowi juga lakukan persuasif kok. Undang makan, ketemu, cuma tidak bisa selama di Solo. Pak Jokowi, Pak Ahok? Oh enggak, makanya dengerin dulu. Kan saya kan ikutin Pak Jokowi nih. Justru kita udah lakukan persuasif dengan gaya Pak Jokowi, tau nggak? Akhirnya kita putuskan, ini orang Jakarta nggak bisa digituin nih. Makin diajak makan, makin ngelunjak nih. Jadi saya gusur Waduk Pluit, kan masih Wagub. Emang Pak Jokowi nggak tahu? Pak Jokowi juga sepakat. Orang Jakarta beda sama Solo nih Pak, Bu. Jadi pendekatan persuasif yang sudah dilakukan. Dan itu tidak tepat dilakukan di Jakarta. Kita sampaikan sekali-sekali, kalau udah berdebat, ini tanah kami, kamu ngotot mau bayar, dari mana mau ketemu lagi? Itu aja, sama kayak sopir Metro Mini dulu. Pak Jokowi ajak makan, kita baik nih. Ajak makan supaya kirnya yang benar. Nggak mau kir yang benar juga. Nggak lama bakar bus kami di depan balai kota.
Lalu mau diapain? Ya udah, pajak makan sekali. Pak Jokowi bilang, lepasin kasih saya. Terus keluar saya bilang, lu bakar sekali lagi, kok tembak lu semua. Coba aja. Akhirnya nggak berani lagi kan? Itu ancaman atau betulan Anda mau Ya nembak? terserah lah. Kalau ada pistol ya ini kejadian harus kali. jelas nih, karena kemudian Pak Ahok apapun yang keluar dari mulut Anda sebagai gubernur itu bisa ditafsirkan macam-macam. Ini di mata Najwa Anda bilang akan ditembak? Iya dong, kalau kamu anarkis ya tembak dong. Enak aja kamu nyerbu anarkis. Saya sih nggak mau mati kasih tiup lilin, sorry aja. Kalau mau ke akhirat sama-sama ke akhirat. Tidak ada takutnya? Karenanya orang salah persepsi dan Ya salah soal sangka. takut kan susah. Sekarang saya takut juga kalau takdirnya mati juga pasti mati. Kenapa takut? Kalau saya takut terus nggak jadi mati, saya pengen takut supaya nggak jadi mati gitu loh. Kalau udah takdirnya mati juga pasti mati juga toh. Saya cuma takut kasih sianida nggak pantas mati di sini gitu loh. Saya aku tanya aja gitu. mungkin. Itu aja. Pak Ahok dari pagi Mata Najwa sudah membuka hashtag di Twitter Andai Aku Ahok. Saya mau Pak Ahok membaca beberapa namanya? Twitter Andai Aku Ahok. Oh, Andai Jadi Aku saya Ahok. mengajak orang berandai-andai kalau jadi Ahok. Kita baca ya Pak. Ya udah. Pak Ahok yang baca. Andai aku Ahok, aku akan tetap jadi Ahok, tidak akan mengubah karakterku, cara kerjaku, dan ketegasanku. Oke, kita lihat yang berikutnya. Pak Ahok yang baca dong. Alah, baca aja lah. Pak Ahok yang baca kan andai jika aku Ahok. Bacain dong Pak. Enggak, aku nggak mau. Kenapa? Udah dikasih minum juga. Bayarannya nggak sesuai. Udah. Emang bener-bener pelit nih Gubernur Ahok. Yang berikutnya, tetap tenang, tidak mudah terpancing jebakan lawan, tanggapi fitnah dengan cerdas dan humoris. Ahok di Mata Najwa. Ada banyak sekali Pak Ahok. Nanti kalau perjalanan pulang ke Mata Najwa silahkan dibaca-baca. Ahok di Mata Najwa, andai aku jadi Ahok. Terima kasih Pak Ahok sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Sama-sama. Terima kasih. Masih melirik, masih membaca. Apa yang mau Anda katakan terakhir, penutup? Ya, saya mau katakan terima kasih buat semua teman Ahok, buat semua Bapak Ibu, saudara yang kumpulin KTP buat saya. Karena saya lihat kalau lihat dari foto-foto dikirim nggak gampang. Bapak Ibu harus antri, terus harus bantu orang ngisi. Karena ini kan formulirnya nggak mudah, harus diisi. Dan semua mesti keluar uang, fotokopi. Ada yang pengen bagus nyetak, ada yang sampai nggak makan, bantuin seharian. Nah, saya kira terima kasih. Saya nggak mungkin mengecewakan saudara semua. Saya pasti kerja dengan baik dan jujur terus gitu. Itu yang penting. Ahok menawarkan kontroversi daya tarik dan daya tolaknya bisa sama tinggi. Para penantang menyebutnya tak ramah, tegas, tidak perlu mencaci dan marah-marah. Kepemimpinan Ahok membawa harapan sekaligus sejumlah kecemasan. Dia galak menuding praktik korupsi tapi dianggap ringan menggusur sana-sini. Ahok disebut tahu dan cakap bekerja. Pengkritiknya mempertanyakan untuk siapa Ahok bekerja. Ahok punya sejumlah kelebihan mendasar, di saat yang sama kekurangan untuk mendengar. Pilkada Jakarta bukan pertaruhan Ahok semata, tapi masa depan nasib warga. Sah saja memperjuangkan aspirasi Anda, bersiaplah untuk berbeda dengan santun dan dewasa. Memilih dengan segenap akal sehat, menimbang visi dan watak, seraya mendahulukan rekam jejak. Betul, lengkap. Ditulis memberi sebagian lahan rumah sakit Sumber Waras. Terus apa lagi? NJOP katanya membeli, makanya kita membeli nggak di mau atas bahas harga itu. Sekarang NJOP. dengar, itu harga NJOP kita beli. Lalu BPK mengatakan, Dinar tahu udah dipecat juga kok kepala BPK DKI. Karena meminta. Saya nggak tahu, itu laporan ICW dia minta berilahan, itu semua udah bisa baca di media. Tapi saya mau kasih gambaran seperti ini. Ketika BPK yang memeriksa DKI, dia dalam undang-undang harus menyerahkan kepada saya loh. Masih minta konfirmasi kepada saya. Pernah nggak Dinar datang kepada saya? Yang ada inspektorat bilang kita dekatin. Sudah, akhirnya barang ini muncul. Dia kira saya takut. Lalu muncul langsung buat pansus. Pansus kirim ke KPK. KPK langsung kirim surat, waktu itu masih Taufikur Rahman, kepada BPK. Lakukan audit investigasi. Lalu mereka audit investigasi, panggil saya sampai 9 jam. Udah selesai, dia kirim balik ke KPK. Kirim balik ke KPK, sampai hari ini belum ada tanda-tanda
hasil audit itu ada kerugian negara. Nah kalau begitu, apakah KPK mau minta BPK audit investigasi lagi? Jadi sekarang kalau mau bicara jujur, KPK ya profesional cari saja. Saya lebih senang bawa ke pengadilan biar orang semua dengar. Anda yakin Anda bisa meyakinkan pemirsa Mata Najwa, siapapun yang hadir, Anda sama sekali tidak menerima keuntungan apapun dari kasus sumber waras? Saya begitu kasar, begitu lawan semua orang, begitu putusin mau ke lawan, istilahnya tinggalin partai politik. Yang milih BPK partai politik ya, Komisi 11. Yang milih KPK juga Komisi 3 loh. Kalau Anda meragukan KPK, Komisi 3 panggil dong KPK. Kalau sekarang kalau panggil saya bingung jawabnya. Kalau saya buka berita acara pemeriksaan, itu melanggar pidana. Itu namanya jebakan Batman dong. Kalau Komisi 3 panggil saya, ya kamu ragu ya tanya dia. Pak Ahok, karena kemudian ada banyak versi yang beredar. Ada versi yang menyebutkan seharusnya harga tanahnya bukan seperti itu. Begini, mereka yang nuduh kita ini sebetulnya tuh dia itu dibilang goblok nanti tersinggung. Ya gitu kan? Saya ngerti pikiran mereka atau enggak. Mereka berpikir, mungkin oknum BPK berpikir, kamu mana berani sih lawan BPK? Institusi loh BPK. Saya mah nggak peduli. Kalau Tuhan ngaco juga gue lawan, masa Tuhan nggak mungkin ngaco? Kalau ngaco pasti bukan Tuhan. Ya sederhana bagi saya. Kalau begitu apakah kemudian konkretnya di Pak Ahok, kalau Anda merasa, Pak Ahok sebentar dulu. Itu tantangan satu. Baik, pertanyaan saya Pak Ahok, kalau memang Anda merasa hasil dari BPK audit investigasinya itu tidak tepat, apakah Anda akan membawa ke pengadilan, gugat ke Petun misalnya? Nggak bisa. Kita udah kirim surat kepada BPK, kepada Majelis Kehormatan. Periksa orang kamu nggak benar. Sampai hari ini Majelis Kehormatan BPK belum periksa, belum pernah lapor pada kita. Walaupun sudah diganti? Iya, belum periksa dan nggak pernah mengaku ganti dia masalah itu. Tadi ditantang oleh Ketua BPK, kalau memang tidak percaya audit BPK, kalau tidak percaya audit BPK, gugat saja itu ke Petun. Makanya bersyukur dengan gaji yang baik, eselon 4 udah 30 jutaan, eselon 3 40 jutaan, eselon 2 75 jutaan. Ini orang-orang yang bersyukur, bukan yang biasa maling nih. Nah, sekarang golongannya nggak sampai. Masih 3D, 3B. Tapi kalau 2017 saya betul terpilih nih Februari nih. Ini teman-teman yang bersyukur atas gaji eselon 4 ini udah bisa dudukin eselon 2. Nah yang nggak benar ku potong semua udah. Potong semua. Ganti aja, aku udah ganti ribuan orang. Udah ribuan orang kita ganti. Berarti kemungkinan birokrasi juga memusuhi Anda ya Pak Ahok? Oh enggak juga. Banyak yang bawa-bawa, kalau yang kerja baik bersyukur kok. Banyak yang datang, banyak yang ngumpulin KTP anak istrinya. Bukan diperintahkan gubernurnya kan? Nggak mungkin gimana mau perintah. Kalau yang sebelah sama aku mah udah doain kapan matinya nih orang. yang saya tadi bertanya apakah itu bagian... tanya, ini ada hubungan kan yang kasih minum tadi kan? Nggak ada. Nah ya udah, berarti aman. Pak Ahok, saya tadi bertanya kampanye atau tidak, karena kalau melihat aktivitas Anda di Sabtu Minggu itu menarik ya. Anda kemudian datang ke pernikahan-pernikahan. Ada beberapa fotonya saya mau tunjukkan ini. Ketika Pak Ahok datang sebagai tamu undangan di pernikahan-pernikahan, ditunjukin dong. Nah, ini datang ke mana nih? Ke salah satu pernikahan. Kemudian kita lihat fotonya lagi dong. Nah, ini jadi Anda sengaja datang, ini belusukan Ahok tuh ini? Belusukan kesawinan? Saya dari jadi DPRD, dari jadi pengusaha, buat saya sama orang Belitung Timur, kalau orang kampung undang saya menikah tuh umumnya saya hadir. Justru yang di gedung-gedung itu saya jarang hadir karena bisa kirim papan bunga. Jadi kalau buat orang kampung itu kan berarti lah kita kasih uang buat mereka. Kadang apa kalau kasih angpaunya berapa tuh? Ya saya biasa kasih kalau kampung ya 2 juta lah ya. Oh gede juga ya? Ya kan ada uang operasional tuh. Habis ini tambah banyak nih. Habis ini tambah banyak yang ngundang Pak Ahok nih. Iya saya biasa datang. Bisa itu contoh, sampai ada yang pengantin perempuannya yang ngeluh Pak Ahok tuh. Kalau ini sering salah kamar, ya salah kamar sering. Bisa contoh ya, dulu di Belitung itu masih banyak orang menikah itu nggak pakai dokumentasi foto. Ini kalau waktu saya datang kita fotoin terus kita cuci kasih 12R, kasih 2 pihak, dia senang sekali. Biasanya saya cetak 3, besan laki, perempuan terus pengantinnya. Mereka senang sekali. Jadi ini memang kebiasaan dari dulu. Nah di Jakarta Sabtu Minggu sampai kawinan kampung ya sampai saya ngecek kerjaan lurah-lurah bener nggak? Oh, jadi kan laporan ya. Kadang-kadang kalau masih ada kosong dekat pintu air mana saya mampir. Kadang-kadang CCTV sama di lapangan kan kita mesti cocokkan.
laporan. Jadi sambil menyelam minum air, sambil kekawinan sidak. Iya, kan sekalian jalan kan sambil lihat. Tapi kan sekarang ada laporan clue, ada PPSU. Oke. Biasanya tuh saya nggak mau kasih tahu mereka, makanya kita nyari alamatnya susah. Kita sering nggak mau kasih tahu mereka kita mau kemana. Karena kalau kita kasih tahu langsung bersih tuh Kalau ada yang kampung. mau undang Pak Ahok kawinan, kirim kemana? Biasanya dia kirim ke balai kota, Oke. terus kita cek. Silakan mereka yang mau itu. undang Pak Ahok, lumayan angpaunya 2 juta, kita kembali setelah. Kalau datang. Saya sering paling maksimal. Pak Ahok, saya mau tanya sesuatu. Saya mau tanya soal penggusuran. Walaupun saya tahu Pak Ahok ketika bilang gusur suka protes, bukan gusur tapi memindahkan secara manusiawi. Itu istilah Pak Ahok. Saya pakainya istilah gusur aja. Kalian juga aku pakai gusur kok. Oh, kan, oke, kita sepakat pakai gusur ya Pak? Mau gusur apa mirip-mirip aja. Mirip-mirip. Gusur, mau Saya tidak mau berdebat soal argumen mengapa digusur karena itu sudah sering. Saya sudah hafal apa argumen Pak Ahok kenapa harus menggusur. Ya. Yang saya ingin tanyakan lebih ke proses pendekatan persuasif yang dulu kerap dilakukan Pak Jokowi di Solo, mengundang orang makan berkali-kali sehingga prosesnya enak. Buat Ahok proses itu tidak penting. Oh bukan, ini yang salah nih. Waktu Pak Jokowi di Jakarta, Pak Jokowi juga lakukan persuasif kok. Undang makan, ketemu, cuma tidak bisa selama di Solo. Pak Jokowi, Pak Ahok? Oh enggak, makanya dengerin dulu. Kan saya kan ikutin Pak Jokowi nih. Justru kita udah lakukan persuasif dengan gaya Pak Jokowi, tau nggak? Akhirnya kita putuskan, ini orang Jakarta nggak bisa digituin nih. Makin diajak makan, makin ngelunjak nih. Jadi saya gusur Waduk Pluit, kan masih Wagub. Emang Pak Jokowi nggak tahu? Pak Jokowi juga sepakat. Orang Jakarta beda sama Solo nih Pak, Bu. Jadi pendekatan persuasif yang Sudah dilakukan. dan itu tidak tepat dilakukan di Jakarta. Kita sampaikan sekali-sekali, kalau udah berdebat, ini tanah kami, kamu ngotot mau bayar, dari mana mau ketemu lagi? Itu aja, sama kayak sopir Metro Mini dulu. Pak Jokowi ajak makan, kita baik nih. Ajak makan supaya kirnya yang benar. Nggak mau kir yang benar juga. Nggak lama bakar bus kami di depan balai kota. Lalu mau diapain? Ya udah, ajak makan sekali, Pak Jokowi bilang, lepasin kasih saya. Terus keluar saya bilang, lu bakar sekali lagi, kok tembak lu semua. Coba aja. Akhirnya nggak berhenti lagi kan? Itu ancaman atau betulan Anda mau Ya nembak? terserah lah, kalau ada pistol ya kejadian kali. Jelas nih, karena kemudian Pak Ahok apapun yang keluar dari mulut Anda sebagai gubernur itu bisa ditafsirkan macam-macam. Ini di mata Najwa Anda bilang akan ditembak. Iya dong, kalau kamu anarkis ya tembak dong. Enak aja kamu nyerbu anarkis. Saya sih nggak mau mati kasih tiup lilin, sorry aja. Kalau mau ke akhirat sama-sama ke akhirat. Tidak ada takutnya. Karenanya orang salah persepsi dan Ya, salah soal sangka. takut kan susah. Sekarang saya takut juga kalau takdirnya mati juga pasti mati. Kenapa takut? Kalau saya takut terus nggak jadi mati, saya pengen takut supaya nggak jadi mati gitu loh. Kalau udah takdirnya mati juga pasti mati juga toh. Saya cuma takut kasih sianida nggak pantas mati di sini gitu loh. Saya aku tanya aja gitu. mungkin. Itu aja. Pak Ahok dari pagi Mata Najwa sudah membuka hashtag di Twitter Andai Aku Ahok. Saya mau Pak Ahok membaca beberapa namanya? Twitter Andai Aku Ahok. Oh, Andai Jadi Aku saya Ahok. mengajak orang berandai-andai kalau jadi Ahok. Kita baca ya Pak. Ya udah. Pak Ahok yang baca. Andai aku Ahok, aku akan tetap jadi Ahok, tidak akan mengubah karakterku, cara kerjaku dan ketegasanku. Oke, kita lihat yang berikutnya. Pak Ahok yang baca dong. Alah, baca aja lah. Pak Ahok yang baca kan andai jika aku Ahok. Saya mau bicara sumber waras. Mau membongkar kebohongan Basuki Cahayapurnama. Tidak ada di KUA PPAS tentang beli tanah rumah sakit sumber waras. Yang ada cuma beli rumah sakit sumber waras. Jadi selama ini, ya nggak, rakyat mesti tahu. Basuki Cahayapurnama itu berbohong kepada masyarakat. Harus tahu. Jangan nggak tahu tuh. Oleh karenanya kita minta di sini agar cepat Pak Ahok ditangkap. Bisa saja tiap auditi itu melakukan pembelaan ya. Tetapi sepanjang itu tidak masuk ke ranah pengadilan maka pembelaan itu sebenarnya tidak perlu dilakukan.
Silakan saja kalau ada kekeliruan digugat saja di pengadilan laporan audit BPK. Tidak ada perbedaan pendapat di antara kami berlima, dan memang untuk kasus itu masih perlu penyelidikan lebih lanjut, jadi kami belum menentukan apa-apa. Itu yang terkait dengan pemberitaan mengenai sumber waras. Pertaruhan Ahok dan salah satu yang akan dipertaruhkan juga reputasi Ahok yang selama ini selalu menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi. BEP katanya bersih, transparan, profesional. Tapi kemudian kasus sumber waras terjadi, BPK menuding ada indikasi penyelewengan, DPRD membentuk pansus, Wakil Ketua DPRD minta Anda ditangkap barusan. KPK bilang belum ada bukti apapun, walaupun sudah memeriksa 33 orang saksi katanya. Belum ada bukti. Seberapa jauh sumber waras ini mengganggu Anda, Pak Ahok? Nggak ganggu, justru saya pikir ini saya sangat bersyukur sumber waras ini akan membuktikan, satu hari akan bilang benar-benar dia orang bersih, benar-benar saja jalan sama Tuhan, kira-kira gitu. Bagi saya ini satu kesempatan. Ini cara sisi pandang yang berbeda. Karena publik ini selalu punya persepsi nggak ada pejabat yang jujur kan. Nah ini akan menjadi kesempatan. Misalnya tadi contoh si Haji Lulung, dia tuh kayaknya nggak bisa baca apa buta huruf gitu ya. Di dalam KUA PPAS, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, disebutkan dengan jelas prioritas itu apa? Untuk pembangunan bidang kesehatan. Karena itu membeli sebagian lahan rumah sakit sumber waras, ditulis tuh. Yang nggak ada prioritas untuk pendidikan di UPS, nggak ada. UPS nggak ada itu. Tadi spesifik disebutkan oleh Pak Ahok. Makanya dia bohong. Itu publik. Saya punya dokumennya kok. Kalau Anda mau lihat, ada dokumen disebutin KUA PPAS, tanda tangan dia semua, beli sebagian lahan. Baik, itu UPS Pak Ahok. Kita fokus ke sumber waras. Sumber waras. Justru yang apakah ada di dalam dokumen disebutkan untuk pembelian rumah sakit? Betul. Kalau dia nggak percaya audit itu kan di ranah hukum. Harusnya kalimat itu ngomong ke teman-teman lu yang di Komisi 3. Kalau kamu nggak percaya audit BPK, kok sampai KPK bilang belum ketemu? Berarti audit BPK ada masalah dong. Sampai KPK mengatakan belum ketemu bukti, niat jahat aja nggak ada. Nah kalau begitu, yang meragukan audit ini siapa? Komisi 3. Teman-teman Komisi 3. Anda mau datang tidak ke Komisi 3? Oh, kalau panggil datang dong, yang terhormat. Manggil gak datang dihukum kamu. Ya datang dong. Semua pariwara tetaplah di mata Najwa. Sudah dikirimkan surat kan sebetulnya? Ya, kata Pak Tito gak bisa. Anda tadi bilang tidak terganggu sumber waras, tapi baru saya tanya-tanya gitu, nada Anda tadi tinggi banget Pak Ahok, berarti ya terganggu. Ya, sama orang bodoh-bodoh kayak gitu. Berarti kenapa terganggu. Kalau kamu ngajarin orang yang nggak ngerti ya, kamu harus penuh kesabaran dengan lemah lembut. Kalau kamu ngajarin orang nggak ngerti dengan cepat, dengan galak, dia tambah kacau. Tapi kalau ngajarin orang yang sudah ngerti, pura-pura kagak ngerti, lu mesti stut aja marahin. Itu kemudian yang banyak orang bilang Pak Ahok itu temperamental, Pak Ahok itu tidak santun. Tadi ketawa-ketawa semua deh. Tapi begitu dipancing sumber waras langsung tergantung dipancing sumber waras langsung naik darah. Kenapa? Karena sumber waras itu udah masalah, udah jelas gak ada masalah. Sekarang KPK gitu profesional, sudah minta audit investigasi. Oke. Kalau saya begitu banyak musuh partai politik, saya nggak salah aja mau difitnah salah. Tapi kalau salah beneran, udah lama aku jadi tapai. Jadi Anda merasa sekarang betul-betul dimusuhi partai politik, Pak Ahok? Nggak semua. Yang terakhir, kabar terbaru, kalau misalnya jadi dilakukan revisi Undang-Undang Pilkada, syarat untuk maju calon independen diperberat. Itu juga Anda melihat upaya menjegal Anda? Enggak. Aku nggak melihat. Aku cuma melihat si teman Ahok sama bapak-bapak dukung aku kerja lebih keras kalian. Dua kali lipat loh. Jadi itu bukan bukti bahwa memang orang mencari-cari kesalahan ya, Ahok, menjegal Ahok. Tanya sama beliau-beliau aja lah. Buat saya sih oke-oke aja, tergantung. Kamu mau nyamain 20%, nyamain aja. Yang repot kan teman Ahok, bukan saya. Kan saya udah bilang nggak kekumpul ya, lumayan nggak ikut gubernur lagi, kira-kira gitu kan. Begitu ya?
Kalau kekumpul saya kerja dengan baik, nggak kekumpul saya juga kerja dengan baik. Saya jamin saya nggak ikut pun sampai Oktober 2017. Anda lihat Jakarta berubah lah. Sampai akhir tahun ini Anda bisa lihat perubahan yang luar biasa. Ini mulai kampanye. Oh, bukan kampanye. Tapi saya katakan kalau saya tidak terpilih lagi pun, Anda nggak bisa kumpulin pun, Anda nggak usah kecewa. Minimal Anda bisa lihat Jakarta berubah. Saya kejar secepat mungkin, saya kejar sampai akhir 2016. Terpilih ataupun tidak terpilih? Iya, kalau terpilih lagi lebih kenceng. Mau pecah-pecahin semua orang. Mau pecah-pecahin. Karena kalau tahun 2017 itu PNS yang bawah yang udah